Hai, selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali kita bertemu di pembelajaran tematik hari ini. Anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas pelajaran PKN pada tematik 1F subtema 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu baik-baik saja kan? Baiklah anak-anak, kalian segera persiapkan buku dan alat tulisnya. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Pada pembelajaran subtema 2, kali ini judulnya adalah tentang lingkungan sekitar rumahku. Jika anak-anak lihat pada buku tematik kalian, di sana terdapat suatu cerita tentang lingkungan rumah Tony. Lingkungan rumah Tony bersih dan nyaman. Setiap hari Minggu pagi, banyak tetangga yang berolahraga. Ada yang lari pagi berkeliling kompleks, ada juga yang bersepeda. Anak-anak bermain di taman dengan gembira. Anak-anak bisa lihat di gambar pada halaman ini ya. Jadi itu adalah suasana rumahnya Tony. Sangat rapi dan asri, dan juga banyak orang yang suka berolahraga pada saat pagi hari. Karena suasananya menyenangkan, membuat orang-orang jadi bersemangat. Anak-anak juga bersemangat bermain di taman. Nah, dari cerita ini, coba anak-anak diskusikan di rumah. Apakah kamu mempunyai cerita di lingkungan rumahmu? Bagaimana sekitar rumahmu? Suasananya apakah menyenangkan? Coba anak-anak diskusi di rumah ya, dengan mama, papa, atau kakak. Ayo mengamati. Pada halaman ini kita diminta untuk mengamati gambar. Amatilah gambar berikut, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anak-anak pada gambar di samping. Jika kita perhatikan ya, di sini ada beberapa anak yang sedang bekerja sama membersihkan taman ya. Jadi ada cerita tentang taman ini ya. Taman selalu dijaga kebersihannya. Semua pengunjung taman bekerja sama menjaga kebersihan di taman. Nah, jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan secara kerjasama untuk menjaga kebersihan taman. Nah, pertanyaan untuk anak-anak, apakah kamu pernah bekerja sama membersihkan lingkungan? Nah, sekali lagi coba ini diskusikan di rumah ya. Mungkin anak-anak kan melihat ya bagaimana orang-orang di sekitar kalian bekerja sama membersihkan lingkungan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh mereka dan apa yang juga sudah dilakukan oleh anak-anak ya, dengan bekerja sama membersihkan lingkungan di dalam atau di rumahmu. Nah, anak-anak, tentu dari beberapa gambar yang sudah kita lihat tadi, kalian sudah bisa mengerti bahwa itu semua menunjukkan tentang kerjasama ya. Dan pada gambar di halaman ini kita akan memperhatikan gambar. Apakah gambar tersebut menunjukkan kegiatan bekerja sama? Ada gambar A dan gambar B. Pada gambar A, di situ ada Nina dan Tony yang sedang mengumpulkan sampah
ke dalam kantong sampah. Apakah ini menunjukkan kegiatan bekerja sama? Ya, karena ada pekerjaan yang harus mereka selesaikan, yaitu membereskan sampah, dan dikerjakan berdua, ya, Nina dan Tony bersama-sama. Berarti mereka bekerja sama. Lalu bagian B, di sini ada 2 orang anak laki-laki dan perempuan yang sedang menanam bunga, ya. Dan juga ada yang menyiram. Apakah ini menunjukkan kegiatan bekerja sama? Ya, betul sekali. Mereka bekerja sama untuk menanam bunga, ya. Yang satu menggali tanahnya, ya, lalu menanam bunganya. Yang satu lagi membawa air dan menyiram tanaman tersebut. Jadi kedua gambar ini menunjukkan kegiatan bekerja sama. Kita akan kembali mengamati gambar. Ada 2 gambar di sini, ya, gambar A dan B. Pertanyaannya adalah, manakah gambar lingkungan yang lebih bersih, A atau B? Ya, yang lebih bersih tentu saja gambar di bagian A. Nah, kalian juga diminta untuk menemukan 5 perbedaan dari kedua gambar tersebut. Kita akan mengamati gambar bagian A. Di sini kita akan menuliskan 5 hal tentang gambar di bagian A ini. Yang pertama, pada gambar bagian A, tidak ada sampah berserakan. Lalu sungai jernih dan bersih, lingkungannya rapi dan asri, orang-orang suka berolahraga di taman, dan banyak hewan-hewan yang tinggal di taman itu. Jadi lingkungan rumah ini sangatlah menyenangkan untuk dijadikan tempat tinggal manusia dan juga hewan. Nah, kita perhatikan untuk gambar bagian B. Kita juga akan menuliskan 5 hal tentang gambar bagian B ini. Yang pertama, banyak sampah berserakan di mana-mana, sehingga sungai kotor dipenuhi oleh sampah. Lingkungannya tampak kotor dan tidak rapi, ya. Semua pohon-pohon atau tanaman tidak tertata dengan rapi. Lalu tidak ada hewan-hewan yang betah tinggal di situ. Semua orang juga kelihatannya tidak terlalu suka untuk berolahraga atau berjalan-jalan di taman ini. Lalu kita juga bisa lihat bahwa pohon kering dan rumput tampak gersang. Tentu saja jika kita melihat kedua gambar itu, kita sudah bisa memastikan bahwa gambar lingkungan A itu lebih bersih, lebih rapi, dan lebih nyaman untuk ditinggali. Seperti apakah lingkungan di rumahmu? Apakah lingkungan A atau lingkungan B? Coba anak-anak mengamati lingkungan di sekitarmu. Kita akan berdiskusi tentang gambar-gambar yang ada pada kegiatan di halaman ini. Jika anak-anak perhatikan, di sini ada beberapa aktivitas atau kegiatan yang sedang dilakukan orang-orang ini. Sekarang coba kita lihat pada gambar pertama.
jika kita perhatikan ya, di sini tampak beberapa anak sedang bekerja sama untuk mengumpulkan sampah-sampah. Ya. Lalu yang lain ya, Ibu Nina, Tony sedang menyapu daun-daun kering. Sedangkan Made, dia sedang memotong rumput yang sudah panjang. Lalu pada gambar di bagian yang kedua di sebelahnya ya, di sana tampak ya bapak-bapak sedang membersihkan sungai kecil yang ada di taman itu. Jika kalian perhatikan ya, banyak sampah yang ada di dalam sungai. Itu semua diambil ya, lalu dikumpulkan ke dalam kantong sampah. Setelah terkumpul, segera dimasukkan ke dalam gerobak sampah yang sudah tersedia. Lalu gambar yang bagian bawah ya, beberapa orang tampak sedang memotong dahan-dahan kayu yang sudah lapuk ya, supaya ketika angin datang ya tidak akan mencelakai orang yang ada di bawahnya. Lalu ada beberapa orang bapak juga yang sedang menyapu daun kering, ada yang memotong rumput-rumput yang sudah panjang. Jadi di sini adalah kegiatan yang dilakukan dengan bekerja sama dan bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Nah, coba anak-anak juga perhatikan, apakah pernah ada kegiatan seperti ini di lingkungan rumahmu? Kalian diskusikan ya. Dari gambar tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Nomor 1, kegiatan apa yang terlihat pada gambar? Pada gambar tersebut, terlihat semua orang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan, ya. Tentu saja mengerjakannya dengan bekerja sama. Lalu apa manfaat kegiatan tersebut? Manfaat dari bekerja bakti membersihkan lingkungan adalah membuat lingkungan menjadi bersih dan nyaman untuk ditinggali. Dan tentu saja mempererat persaudaraan di antara orang-orang yang tinggal di lingkungan itu. Nomor 3, bagaimana jika semua kegiatan tersebut dikerjakan sendiri? Bagaimana ya kira-kira anak-anak? Tentu saja jika dikerjakan sendiri, pekerjaan terasa berat dan tidak cepat selesai. Nomor 4, pertanyaannya, apakah pekerjaan akan cepat selesai jika dikerjakan sendiri? Tentu saja tidak. Nomor 5, apakah pekerjaan menjadi lebih ringan jika dikerjakan sendiri? Tentu saja jawabannya adalah tidak ya. Jadi pekerjaan tidak akan cepat selesai jika dikerjakan sendiri dan juga akan terasa lebih berat ya. Semua akan terasa cepat selesai jika kita bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan juga akan terasa lebih ringan. Nah, dari soal ini ya, di halaman ini kita akan lihat, tuliskan 3 manfaat kerjasama di lingkungan sekitar rumah. Yang pertama, mempererat persaudaraan. Lingkungan menjadi bersih apabila ada pekerjaan bisa cepat selesai dan tentu saja terasa ringan. Dari pelajaran PKN kita hari ini,
ada pertanyaan untuk anak-anak. Apakah anak-anak bisa menceritakan pengalaman bekerja sama membersihkan lingkungan? Mungkin coba kalian ceritakan apakah kalian pernah bekerja sama membersihkan di dalam rumahmu atau di luar rumahmu. Kalian coba diskusikan dengan mama, papa, atau kakak di rumah. Dan tentu saja coba kalian melakukan suatu pekerjaan dengan bekerja sama dengan mama, dengan kakak, atau dengan adik. Tentu kalian akan bisa rasakan bahwa pekerjaan itu menjadi ringan dan cepat selesai. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran PKN kita hari ini. Tentu saja kalian bisa mengambil nilai-nilai yang positif dari sikap bekerja sama. Jika kita bekerja sama, semua akan terasa ringan, cepat selesai, dan kita bisa lebih mempererat rasa persaudaraan. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Salam sehat, Tuhan memberkati.